Shalom, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa lagi di kebaktian tengah minggu. Kita percaya Tuhan Yesus hadir melawat kita di rumah-rumah malam hari ini. Di keluarga-keluarga, bahkan dimanapun saudara berada. Mari siapkan hati kita masing-masing untuk menyembah Tuhan. Sebelum itu mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu kepada kami ya Bapa, yang tak berkesudahan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau beri yang terbaik Tuhan. Lewat penyembahan kami akan memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak disembah, layak dipuji, ditinggikan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Yes Lord. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Yes, Lord. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Yes, Lord. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Hanya Engkau ya Tuhan, hanya Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang
lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sama-sama kita katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Mari sama-sama kita sembah Dia, kita sembah Dia. Kami mau melepas persoalan kami ya Bapa. Kami mau melepas setiap pergumulan kami Tuhan. Kami mau lepas setiap kekhawatiran kami. Kami mau melepas setiap kegelisahan kami ya Tuhan. Karena kami percaya saat kami menyembah-Mu Tuhan, semuanya ketutupan oleh Engkau Bapa. Kegelisahan kami ditutupi oleh Engkau. Kekhawatiran kami, ketakutan kami ya Tuhan, Engkau tutupi ya Allah. Dan biar Engkau yang terbesar daripada ketakutan kami ya Tuhan. Engkau terbesar ya Allah. Engkau termulia. Kau ajaib. Jesus. 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 Jesus.
Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Yes, Lord. Yes, Lord. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, man. It's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you. It's all about you. Yes, Lord. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Amen, amen. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Yes, Lord. It's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah hadir di rumah-rumah. Dan Engkau siap mendengarkan setiap keluh kesah kami. Apapun yang menjadi masalah kami hari-hari ini Tuhan. Kami mau belajar, kami mau menaruh semuanya di bawah kaki Tuhan. Dan kami mau meletakkan pengharapan kami sama Tuhan. Malam ini Tuhan, kami mau belajar mengerti firman-Mu. Kami mau belajar mengerti Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan kami mau lakukan. Kami bukan hanya kami mendengar Tuhan, tapi malam ini kami mau melakukan apa yang mau menjadi maunya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Berkati setiap kami Tuhan. Berkati Tuhan acara night prayer malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap yang mendengar diberkati sama Tuhan. Semua yang percaya sama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kembali lagi di acara prayer night malam hari ini. Hari-hari ini kita berada di dalam kondisi yang tidak enak. Baik kesehatan, baik keadaan ekonomi. Semuanya rasanya tidak nyaman. Semuanya rasanya gak enak. Tapi satu hal, kita percaya bahwa semua yang terjadi atas hidup kita hari-hari ini, itu semua terjadi atas seizin Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita percaya bahwa pemeliharaannya sempurna atas hidup kita. Mungkin pertanyaan saya sama dengan Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan kita sama. Kapan semuanya ini akan berakhir? Kapan semuanya ini bisa kembali secara normal? Kita mungkin merasa hari-hari ini rasanya kita mau kemana-mana gak enak. Kita mau kemana-mana gak nyaman. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan kapan sih ini berakhir gitu ya. Kapan sih ini selesai, masalah ini selesai. Kita mau kemana-mana takut. Kita mau kemana-mana rasanya terbatas gitu ya. Harusnya kita bisa beribadah dengan bebas. Harusnya kita bisa bekerja dengan bebas. Pergi ke sekolah. Tapi hari ini rasanya kita terbatas. Mungkin pertanyaan yang sama diajukan oleh perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Dia pun mengajukan pertanyaan yang sama. Kapan penderitaan saya berakhir? Dia menunggu. Dia menantikan selama 12 tahun. Dia bertanya-tanya, kapan Tuhan? Kapan penderitaan saya berakhir? Malam ini kita mau baca kisahnya di Markus pasal yang kelima ayat yang ke-25 sampai 34. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca bersama-sama. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Di sini dikisahkan bahwa ada seorang perempuan yang 12 tahun menderita sakit pendarahan. Firman Tuhan katakan dia gak berhasil disembuhkan. Dia sudah berobat ke semua tabib. Mungkin kalau hari-hari ini mungkin dia menderita kanker seperti itu ya. Dia berulang-ulang menemui tabib. Dia berulang-ulang mencari pengobatan. Mungkin dari yang medis sampai yang non medis dia sudah kunjungi. Tapi hasilnya apa? Nihil. Apa yang dia peroleh? Enggak ada. Malah dikatakan di dalam Alkitab, penyakitnya bertambah parah.
semua yang ada padanya sudah habis, sudah nggak ada. Mungkin dia nggak punya lagi harta benda, sudah menyerah, rasanya putus asa. Tidak hanya putus asa, ada rasa sedih, kecewa, nggak punya pengharapan. Tapi ketika dia mau berjumpa sama Tuhan, dia punya pengharapan. Dari sini kita mau belajar beberapa hal. Yang pertama kita lihat di ayat yang ke-27. Dikatakan di firman Tuhan, dia mendengar banyak berita tentang Yesus. Mungkin dia cari tahu kalau hari-hari ini, mungkin kalau di zaman now, kita bisa lihat, kita googling. Misalnya saya sakit gitu ya, saya mau cari dokter yang bagus, saya tinggal googling. Saya cari di internet, saya bilang mana dokter yang terbaik, mana dokter yang paling hebat. Tapi zaman dulu belum ada gitu ya, belum ada internet. Mungkin dia cari berita ke tetangganya, dia cari ke sanak saudaranya, dia tanya. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Dia sudah mendengar, oh Yesus itu pernah menyembuhkan orang lumpuh. Yesus itu menyembuhkan orang sakit. Maka dia mau tahu, dia mau datang sama Tuhan. Dia mendengar bahwa yang namanya Yesus itu punya kuasa loh gitu ya. Dia mencari tahu keberadaan Yesus di mana. Tapi kenapa sepertinya hari itu lama datangnya buat dia. Hari itu gak kunjung datang buat dia. Kenapa sepertinya Tuhan mengizinkan dia sakit begitu lama? Perempuan ini gak pernah tahu waktunya kapan dia berjumpa sama Yesus. Dia menanti-nantikan, dia cuma mendengar, dia cuma menunggu. Just wait and see. Dia cuma melihat, dia cuma mendengar. Dia menanti-nantikan kapan saya bisa bertemu sama Tuhan. Tapi hari itu dia berjumpa sama Tuhan. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia mendekat. Dikatakan di ayat 27, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Di ayat ke-28 dikatakan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan menjadi sembuh. Dalam hatinya dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan ketika apa yang terjadi? Ketika dia menjamah jubah Yesus, seketika itu juga firman Tuhan katakan, berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa dia sudah sembuh dari penyakitnya. Dengan segala keberadaannya selama 12 tahun dia menderita, dia sakit. Mungkin hari itu dia jalan dengan langkah yang tertatih-tatih. Dia jalan dengan keputusasaan. Dia jalan dengan segala keadaannya. Dia gak punya kekuatan hari itu. Tapi tekadnya bulat. Dia mau bertemu sama Yesus. Dan dia percaya. Kenapa dia harus bilang asal ku jamah saja jubahnya, aku menjadi sembuh. Karena dia punya keyakinan. Dia percaya apapun yang dikenakan oleh Yesus. Apapun yang melekat di tubuh Yesus itu punya kuasa. Dan dia tahu ketika dia mendekat sama Tuhan, dia mendekat sama Yesus, dia punya pengharapan. Buat kita, semakin kita mengenal Tuhan, maka kita tahu pengharapan apa yang kita punya di dalam Tuhan. Dan hari-hari ini, apapun keadaan saudara, apapun keadaan kita mau datang sama Tuhan. Kita bukan hanya berhenti di kita mendengar tentang kebaikan Tuhan. Berhenti di mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan banyak orang. Tapi kita mau belajar mendekat sama Tuhan. Mendekat. Karena kita tahu ketika kita mendekat sama Dia, kita punya pengharapan di dalam Dia. Setelah dia merasa sembuh, di ayat yang ke-33 dikatakan, setelah dia merasa dirinya sembuh, dia pikir masalahnya selesai. Dia pikir masalahnya saya sudah sembuh, berarti saya bisa pulang, saya bersuka cita. Tetapi apa yang terjadi? Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku?
Karena dia mengetahui, firman Tuhan katakan, ada tenaga yang keluar dari dalam dirinya. Lalu murid-muridnya berkata, waktu Yesus berkata, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya protes, lalu bilang, kenapa Tuhan? Enggak lihat ya, orang-orang ini berdesak-desakan di dekat engkau. Tapi engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Coba deh, kayaknya enggak make sense deh. Di tengah-tengah kerumunan orang banyak, kita kalau lagi berjalan di satu kerumunan orang banyak gitu ya, kita akan bersenggolan dengan orang lain. Rasanya kita enggak akan berpikir bahwa siapa sih yang menyenggol saya? Siapa sih yang menyentuh saya gitu ya? Tapi hari itu Yesus tanya, siapa yang menjamah jubahku? Kemudian ketika wanita ini berpikir dia sudah sembuh dan dia bersuka cita, dia mau pulang ke rumahnya. Tapi dia harus menghadapi pertanyaan itu. Perempuan itu menjadi takut. Perempuan itu gemetar. Dia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Kemudian dengan tulus memberitahukan segala sesuatunya. Mungkin hari itu dia mulai takut-takut. Waktu Yesus tanya siapa yang jamah jubahku? Dia takut, dia tengok kiri kanan gak ada yang ngaku karena itu dia pelakunya. Dia mulai tampil di depan Tuhan Yesus. Dia mulai pelan-pelan dia tunjuk tangannya dengan ketakutan dia tunjuk tangannya. Saya Tuhan, saya yang menjamah jubahmu. Lalu dia dengan tulus, firman Tuhan katakan dia tulus memberitahukan segala sesuatunya. Kita belajar di sini bahwa kita mengaku dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus jujur sama Tuhan. Ketika Tuhan tanya, apa yang menjadi masalahmu? Mau enggak Bapak Ibu Saudara? Kita mau jujur sama Tuhan. Kita mau bilang, ini loh Tuhan, keadaan saya seperti ini. Mungkin hari ini yang ibu-ibu di rumah bilang, Tuhan beras saya cuma 1 liter. Sedangkan anak saya 5. Saya harus kasih makan apa anak saya? Jujur di hadapan Tuhan. Ketika engkau telah melakukan dosa, mau enggak engkau jujur di hadapan Tuhan? Tuhan, saya mengaku saya berdosa di hadapan Tuhan. Tapi perempuan ini mau. Dia mengaku dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mulai cerita sama Tuhan. Ini loh Tuhan, keadaan saya seperti ini. 12 tahun saya menderita. Dia ceritakan semuanya. Dia ceritakan kegelisahannya. Rasa kecewanya dia tumpahkan hari itu. Dan satu hal, kenapa Tuhan Yesus bisa tahu kalau ada orang yang menjamah dia, menjamah jubahnya. Gak habis pikir, yang dijamah jubahnya. Bukan tangannya, bukan bahunya, tapi jubahnya. Itu pun dari belakang. Tapi kita belajar satu hal, bahwa ketika kita satu frekuensi sama Tuhan, Tuhan akan merespon kita dengan cepat. Amin Bapak Ibu. Seringkali kita dihadapkan pada banyak masalah. Dan kita gak mau jujur sama Tuhan. Seringkali kita melakukan pembelaan di hadapan Tuhan. Tuhan saya melakukan ini karena saya begini. Tuhan saya melakukan ini karena saya. Semuanya kita bela diri. Kita bela diri, kita mengelak. Bukan Tuhan, saya gak salah. Saya lakukan ini karena saya punya alasan gitu ya. Tapi yang Tuhan mau kita mengaku dan merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Setelah dia mengakui, setelah perempuan itu mengakui di ayat yang ke-34. Setelah perempuan itu mengakui dan memberitahu dengan jujur apa yang menjadi keadaannya. Apa yang menjadi keluh kesahnya. Maka firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus gak berkata banyak. Tuhan Yesus gak bilang, oh iya rumahmu di mana, atau tempat tinggalmu di mana, atau saudaramu kemana. Enggak. Tapi yang dia katakan sama perempuan itu adalah, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Apa yang dia dapat? Rewardnya adalah keselamatan.
Tuhan katakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergi dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Di terjemahan lain dikatakan imanmu telah membuat engkau utuh. Saat dia datang, saat perempuan ini datang kepada Tuhan. 12 tahun dia menderita. Mungkin dia merasa dia udah gak sempurna. Harga dirinya udah hancur. Kepercayaan dirinya udah hilang. Tapi ketika dia punya iman dan mendekat sama Tuhan, Tuhan membuat dia utuh, menjadi sempurna. Bukan hanya keselamatan yang dia terima, tetapi dia menerima kesembuhan dan pertolongan dari Tuhan. Iman kita kepada Tuhan membuat kita utuh dan memperoleh keselamatan. Apa yang perempuan ini lakukan? Ketika dia mendengar, dia mendekat. Dia mengaku dan merendahkan diri. Dia punya pengharapan. Dia jujur di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menyebut itu iman. Malam ini, mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Bukan hanya mendengar, tapi kita mau mendekat sama Tuhan. Lebih lagi, kita mau merendahkan diri. Kita mau mengaku di hadapan Tuhan. Dan hari ini, malam ini Tuhan katakan, engkau menerima keselamatan karena imanmu. Dia menjadikan engkau sempurna. Engkau dijadikannya utuh. Kalau hari ini, Bapak Ibu yang di rumah, kita semua, kalau merasakan hari-hari ini engkau tidak lagi sempurna. Engkau kehilangan harga dirimu. Engkau kehilangan kepercayaan dirimu. Percaya, hari ini Tuhan datang dan Tuhan menyelamatkan engkau. Kau terima keselamatan, Dia menjadikan engkau sempurna. Dia menjadikan engkau utuh kembali. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Haleluya Yesus. Terima kasih. Amin Tuhan. Kami terima keselamatan yang sempurna Tuhan. Ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Bapa. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap, Kami memandang-Mu Tuhan. tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mata kami tetap memandang-Mu Tuhan. Tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama naikkan pujian ini. Katakan selama ku hidup. Kalau ku hidup, Amin Tuhan.
kami hidup bagimu Tuhan. Hatiku tetap, Hati kami tetap memandangmu, melekat kepadamu Tuhan. dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa melepaskan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tahu kami terbatas. Dan malam ini kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami mau katakan sama Tuhan, Tuhan, kami perlu pertolongan Tuhan. Kami mau mendekat sama Tuhan karena kami tahu di dalam Tuhan ada harapan. Saat kami mendekat kami tahu pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, banyak hal yang membuat kami merasa terhimpit. Banyak hal yang membuat kami Tuhan menjadi gak sempurna. Kami putus asa, kami kecewa. Tapi malam ini Tuhan, Engkau menguatkan kami. Kami mau mendekat sama Tuhan. Kami mau berlari kepadamu Tuhan. Karena kami tahu kami punya pengharapan yang besar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kiara labasi kanataku yara labatakiana nama yara itaku yara laba yara lamasi tikara lama yara labataki yara. Mari Tuhan datang ke rumah-rumah. Mari berkati setiap rumah tangga, setiap keluarga. Mereka yang perlu Engkau malam hari ini Tuhan. Mereka mau jujur di hadapan Tuhan. Inama kiara labata kiara lama sekanata kiara. Tekio moya bayara labase. Tikanata yara labapa. Saat ini ada keluarga yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan, palingkan wajah-Mu kepada keluarga ini Tuhan. Mereka perlu Engkau. Dan hari ini, malam hari ini, Tuhan mendengar doa-Mu. Mari terus jujur di hadapan Tuhan. Tuhan mendengarkan keluh kesah-Mu. Inama kiara labasi kanata yara labataki. Inaku yara labataki ama yara labasi. Udakia kakakara. Tikanataku kayara labapapa. Ada seorang ibu yang menangis, yang bilang sama Tuhan, Tuhan, aku gak mampu berbuat apa-apa. Malam ini Tuhan dengar doamu. Ada seorang ibu yang sudah putus asa dengan penyakitnya. Malam ini datang sama Tuhan. Malam ini datang sama Tuhan bilang, taruh tanganmu di bagian yang sakit. Dan Tuhan sedang menjamah engkau. Tuhan akan menyembuhkan engkau.
Tuhan katakan ada pengharapan di dalam dia. Hinakiara laba sikonata kiara laba. Tukunata kiara laba baba shikanata kiara nonomo ya Pak. Buat mereka Tuhan yang hari-hari ini Tuhan gak punya lagi pekerjaan, mari dengar doa mereka Tuhan. Tuhan gantikan semua yang hilang. Tuhan gantikan semuanya menjadi baru. Tikara lama ya bakasi kara lama tuku ya ama ya lalabasi. Tikana tayara lama takiara labasi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Untuk usahamu, Engkau diberkati Tuhan. Kalau ekonomimu hari-hari ini menjadi terpuruk, tapi Tuhan mau bangkitkan usahamu. Ada jalan yang dibukakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau bawa keluarga kami Tuhan. Keluarga GBI Ebenezer Simpangan. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang ada di rumah-rumah sakit Tuhan. Hari ini kalau ada pasien-pasien yang ada di rumah sakit, kami mau bersatu hati, kami mau katakan, pulang, keluar dari rumah sakit dan menjadi sembuh. Tempatmu bukan di rumah sakit, tapi engkau pulang bersama keluargamu. Dan hari-hari ini, kau menerima keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Mikarala basi kanata kiaralamo. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau memberikan kekuatan yang baru. Engkau memberikan kasih-Mu Tuhan buat setiap kami. Engkau menguatkan lutut yang mulai goyah. Mari bangun. Mari bangun. Imanmu di hadapan Tuhan malam hari ini. Mari kuatkan kembali kepercayaan kita sama Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan. Kita mau terbuka sama Tuhan. Karena Tuhan punya jawaban atas setiap doa-doa kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami terima berkat yang besar. Kami terima kuasa yang besar Tuhan. Dan kami mampu melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau. Jangan pernah lepaskan tangan-Mu dari kami. Dan jangan biarkan kami berlari lebih jauh lagi Tuhan. Kami perlu Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Dan kami percaya setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar Tuhan ibadah malam hari ini, sudah menonton ibadah malam hari ini, kembali dikuatkan, kembali diteguhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau terlalu baik buat kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.